سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه وذريته خصوصا اللهم شهر صاحب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama selalu memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kita pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan rutin yaitu majelis ta'lim setiap hari Selasa. Hari ini kita mengambil berkah, mengambil daripada kitab Riyadhus Shalihin. Dan biasanya kita belajar beginian. Tapi pada hari ini ulun mengundang lelakian bapak-bapak melaksanakan kita hari ini adalah tasyakur, mengucapkan syukur alhamdulillah. Ulun baca acara syukuran dan tasmiyah sekaligus tasmiyah pada hari ini. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu kami undang untuk menyaksikan. Yang sebenarnya pada dasarnya tasmiyah itu cuma menyaksikan, biar berdua bertiga kan bapaknya. Jangan sampai dipaksakan. Kalau seandainya kita melaksanakan tasmiyah itu jangan sampai dipaksakan, kesian yang ditasmiyahkan. Jadi seandainya mampu kawa bisa mengundang orang banyak. Ada bapak itu memberi makan orang banyak, itu bagus. Cuma kalau seandainya kita kada kawa, kita sembelih apa ngarannya iwak sapat kan bapaknya. 3 ikung wak sapat bagi bertiga. Nah itu kan bapak. Yang penting kita melaksanakan. Setelah kita suatu saat nanti kita mampu, kita bisa melaksanakannya pulang. Nah seperti itulah yang namanya ad-dinu yusrun. Agama itu mudah, kada bisa mempersulit agama Islam itu. Selalu dimudahkan. Amunnya kada kawa, makan seadanya. Amunnya kawa, makan bersama-sama. Kayak gitu bang. Nah jadi pada hari ini alhamdulillah ulun ada rezeki kawa menyembelih kambing seekor. Alhamdulillah karena bebinian cucu ulun cucu pertama. Nah jadi itu. Nah jadi hari ini jadi bersyukur pada hari ini kita. Lalu dengan sifat syukur itu maka kita mengundang kekawanan berdasarkan yang adanya, yang hadir, yang ada pada hari ini, diundang keluarga, diundang sanak keluarga, jiran tetangga, kawan-kawan dan lain sebagainya. Itu adalah mengucapkan syukur alhamdulillah kita bisa melaksanakan. Nah, jadi seandainya itu, nah jadi itulah yang disebut dengan tasakur. Kita syukur alhamdulillah pada hari kita bisa melaksanakan. Siapa aja bisa melaksanakan syukuran itu. Syukuran itu kita harus menyembelih dan besar-besaran, kada harus seperti itu. Itu disunahkan aja. Seandainya kawa laksanakan. Amunnya kada kawa kada apa-apa. Itu sunat aja. Jadi kita kada boleh sampai kita berutang-utang ke sana kemari kita untuk menyembelih supaya kita kada hendak juga kalah dengan jiran tetangga. Jangan. Artinya yang merasa diri kita itu mampu laksanakan. Amunnya kada mampu, jauh-jauh tadi menyembelih sapat 3 ekor. Ya Allah, hendak nasi sudah beri makan orang. Nah, itu bang sifatnya sudah. Ya karena bapak, suatu saat nanti kita mempunyai rezeki yang lebih baru kita laksanakan. Kapan aja itu? Kapan aja. Tapi yang disunatkan itu adalah 7 hari. Imbah lahir 7 hari langsung disunatkan. Pada hari ini sudah beberapa hari karena ada kadang-kadang orang bahari kan kita, karena orang bahari kita umpati aja. Karena orang bahari, karena mungkin orang bahari katanya ujian orang bahari jangan keluar 40 hari jadi Allah. Nah kayak itu tuh bang, kita umpati jangan dilawan. Artinya aman bagus saja kan bisa, bagus saja ya apa lah. Karenanya beranaknya di Matapura lalu menunggu ya ulun biar sampai akan 15 hari kan barang ulun nggak bisa sampai 40 hari.
Ayo hak karena aku yang menanggungnya. Wah, yang menanggung apa ya Allah. Nah, jadi nangkep itu tuh Pak. Jadi kita hukum ini sebenarnya yang sunnah itu bisa aja lah kita laksanakan seperti itu. Tapi jangan sampai kita paksakan harus nangkep ini harus nangkep itu. Kadang-kadang yang hukum yang seperti itu tidak ada di dalam kitab sampai 40 hari nangkep itu misalnya Allah. Ya macam-macam mainnya kadang-kadang kabul aja lah. Yang ucapan orang Tuhan hari itu kabul kadang-kadang gitu. Ya Allah, jadi kita bupati karena apa? Jadi permasalahan yang penting ada menyalahi kita, ada menyalahi. Amun memang bagus saja. Makanya ujar abah guru itu kan bid'ah itu ada 4, ada 5. Ada bid'ahnya haram, ada bid'ahnya sunat, ada bid'ahnya makruh, ada bid'ahnya mubah, ada bid'ahnya sunat wajib. Nah itu. Jadi bid'ah itu kan ada 5. Ada orang padahal bid'ah itu ada 2, bid'ah hasanah dengan bid'ah adalah dulu bahari padahal bid'ah itu ada 5. Nah, gitu. Yang haram kayak apa? Itu lain kita penjelasannya. Jadi kita ambil berkah karena kita biasa membaca kitab walaupun sedikit belum pengen ulah. Yang menghormati para alim ulama, guru-guru agama, yang menghormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jemaah majelis taklim Sembilan Rasa yang berbahagia, anak-anak sekalian yang berbahagia. Kita meneruskan faslun fil adab bil walidi ma'a waladi. Nah, ini adalah cocok bagi kita karena di dalam hadis, di dalam kitab ini adalah pasal ini sesuatu pasal pada menyatakan adab anak serta ibu bapaknya. Nah, kayak apa garang adab anak itu dengan kuitan tuh kayak apa? Kayak apa caranya? Bermula adab anak serta ibu bapaknya itu beberapa perkara. Anak disebutkan oleh Imam Ghazali. Akan tetapi disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah itu kan tahun tadi sudah kita tamat. Tahun dulu kan sudah tamat kita. Bidayatul Hidayah. Ini Hidayatul Shalihin. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah disebutkan oleh Imam Ghazali yang pertama bahwa mendengar dan mengikuti ia akan segala perkataan ibu bapaknya itu dan segala yang disuruh oleh ibu bapaknya itu. Ini adalah mendengar. Kita sebagai anak ini ujar abahnya jangan bautungan kayak ini, jangan. Ini adab kita dengan kuitan. Adab kita dengan kuitan, ujar kuitan jangan berjalan, jangan. Jangan ya kita terlalu lawas berjalan, jangan. Amun kita melanggar dosa besar. Karena ini disebut dengan wajib. Wajib ia menerima akan dia daripada dan haram ia menyalahi akan dia. Segala yang ditegahkannya itu wajib menjauhi akan dia. Jadi wajib kita sebagai anak ini kada boleh kita melakukannya. Nah, jadi karena ulun maaf dengan pian berdataan karena setelah nanti Habib datang, Sidin mengikahkan, lalu kita baca pahina, ya, kita haruskan pahina, lalu kita asrakal kayak biasa. Jadi kita asrakal, jadi kita anak nanti kita seperti ulun rancak mengikahkan anak-anak pian, cucu-cucu pian. Nah, seperti itulah. Nah, jadi karena yang kita bacakan itu teruskan, makanya maulid ini lu pagat setumat karena membaca dipagat lah artinya. Yang penting tak tersalah. Lalu membaca, jadi kita dalam hal ini membaca maulid dapat, menuntut ilmu dapat, bermakanan dapat. Nah, kita ya Allah, bermakanan dapat, silaturahmu kita dapat juga, ilmu pengetahuan kita dapat juga. Bertamu Habib pulang kita hari ini, ambil berkah Sidin pulang, dapat pulang ya Allah, kita mencangangi Sidin, kita cangangi karena Sidin. Makanya dalam hadis Rasulullah itu barang apa yang memandang suatu orang alim, orang alim yang kita pandang 1 menit aja, 1 detik aja. Nah, kayak kita memacah hinta tuh plok, anggap pacah hinta lo sedetik, nah kayak itu aja. Sama kita beribadah 41 hari 41 malam.
disertai dengan ibadah di dalamnya. Kawalah pian Bu, beribadah 41 hari, 41 malam sambil puasa. Kawalah ada kawa, ya Allah. Jadi nak apa kawannya ini hati orang alim kayak sidin, orang alim jangan sidin. Kalau sidin kada bisa bini kawin ini sidin, ya Allah. Jadi nak kita ini karena sidin pembacaan misalnya kita mau pandera, itu kan cocok berarti ya Allah kita pandiri canggih sidin, ya Allah. Ambil barakah sidin. Nah adabnya kayak itu juga kita, karena Habib datang canggih sidin, ya Allah, dapat kita ilmu pengetahuan, dapat kita beribadah 41 hari, 41 malam. Lalu kita tadi itu jangan sampai ini anak-anak kita berataan yang hadir di sinilah. Ini jangan sampai ini bahasanya wajib bontongnya. Kalau kuitan menyuruh tukarakan acan tukarakan, jangan berlambat. Inggih ulun tukarakan. Pokoknya jangan sampai berucap jangan kada. Ulun kena dulu haur bahai haur maai jangan. Ikam sudah ikam kada mau itu adalah wali kita di rumah seikungan. Amun kita kada menghormati kuitan kita, ada harapan kamu itu sukses dalam kehidupan kamu. Hendak sukses hidup kuitan dihormati. Kuitan dihormati. Amun kada kau ikam menghormati kuitan, ada harapan mana ikam berada. Biar ikam suki kada nyaman hidup ikam. Biar suki, biar ikam alim kada nyaman hidup ikam. Orang alim itu berarti melanggar hukum. Orang alim tapi kada menghormati orang tuanya. Kada pernah mencintai orang tuanya, kada pernah menghormati orang tuanya, kada pernah mengasih dan kuitan. Tapi alim orangnya misalnya ada harapan juga, ada harapan bagus juga. Ini orang alim, apalagi orang suki. Ada harapan Tuhan anak membalik dia misalkan suki tak dibalik sini negara itu selesai dengan kita. Apalagi kita yang kada ada isi gawean apa-apa, amun hendak pegawai itu berizin dengan kuitan. Ujar kuitan jangan kada usah kita berangkat. Jangannya itu kuitan itu pasti ada halnya di situ. Ada tahu kasih apakah. Jadi kita kan usah mengarasi kuitan, yang penting minta ridhonya. Ulun terus terang dengan pian bertahan 9 kali lebih ulun nak masuk pegawai negeri yang ada lulus bahagia, kan lulus. Kenapa? Karena kada pernah berucap dan kuitan dahulu. Lalu di sini abah ulun tuh bahari pian hendak menyekolahkan ulun tuh ke Mesir. Ulun pian hendak sekolah ke Palangkaraya kuliah. Jadi sini ke Mesir aja. Ya ulun di sini jadi bahaya. Kan gitu nah. Jadi bahasanya kita lalu ulun hendak masuk akama pegawai akama kuliah, lalu hendak masuk kuliah 9 hari hendak urabit di jasa Allah ada gunanya lalu. Karena biar bukan kemana ikam ranking ketiga, ikam ranking kedua, ikam ranking ke 1 yang ada lulus juga. Kenapa? Ibah ulun bapander datang ke warteg. Bah ulun ni bahai hendak masuk pegawai negeri. Oh hendak masuk pegawai negeri ke ikam. Ujar sini. Kayak kemang pada sih anak masuk pegawai negeri kayak ikam. Ulun minta ridho pian. Amun pian ridho ulun masuk. Masalahnya sudah beberapa kali kasih lulus. Ini kan mendai masalah gumul kadanya. Yang ini ridho kuitan. Nah jauh nih. Tapi itu sudah ijazah ada jadi hasil lalu. Nah ada jadi hasil yang itu imbahnya bapak dari kuitan. Ijazah aku ridho dunia akhirat. Nah kaya apakah pengertian ya Allah. Tes di Palangkaraya ujar apa Habirun Juhdi dulu guru untuk orang lulusan PGA. Ngopoknya membuat PGA ini biar orang alim lulusan PGA bahari itu kan ada kayak PGA ini kok. Bahari itu PGA-nya alim ke sini lulusan PGA. Alim pada tahan orang kan. Ada kayak kita lulusan hampir lulusan 2-3 tahun 10 tahun kita di pondok pesantren kan mau alim lagi. Orang bahari itu lulusan PGA-nya alim. Anak masuk pikir agama tuh ngalih benar pada itu ngalih orang ini aku masuk. Lalu ulun di situ imbah datang. Lalu ujar sidin, ujar Pak Herudin. Pak Herudin itu kalau di kampus ulun ini disuruh sidin asisten bahasa Arab. Jadi telepon nun. Aku hari ini karena mau turun, ikam pelajari kuban kekanakan bahasa Arab. Ulun melajari di stay Palangkaraya. Ulun melajari, imbah ulun melajari, ya kan lulus sampai sidin mentes. Ujar Pak Herudin Halim itu masih hidup. Pak Herudin Halim masih hidup.
Pak Hadirun enggak sih. Pak Hadirun Halim, ikan kada lulus lagi jadi masuk ke ruangan kok jadi ikan. Ulun guru aja masuk di sana di sebelah sana. Masuk aja di ruang kok jadi. Atau disapa garan kanunya jadi. Siapa penganunya pentesnya pada aneh asubakti apalagi raya orangnya hilang baru dulu lihat belum ngaran sidin. Lalu ulun sampai ke sana. Jadi sidin kita urusan mana? Urusan ini. Buka di sini Al-Quran, buka Al-Quran, tak buka Al-Quran gitu. Jadi buka Al-Quran ayat ini, surah ini, juz ini. Belum buka, membuka itu sekali aja, tak terbuka, tak kamu, apa lagi kamu Al-Quran? Ada, jangan tak apa ada. Cuma tak anggaran membuka sekali lagi di sini. Kamu di kawan membuka, langsung terbuka di sini di surahnya itu harus membaca itu. Belum buka, terakhir sudah buka surah Al-Asr. Ya surah Al-Asr yang lancar kita ikut di kepala supaya menghilangkan penyakit. Padahal di surah Al-Asr itu ada 4 ayat saja. Pikir-pikir di parak ini dengan nih surah nih Waqiah di parak dengan itu hafalkan geser-geser gitu bismillah. Tak buka langsung terbuka. Di sini harapnya kan gitu. Udah keluar aja kan gitu. Keluar, wah di luar terus. Kurang lawas suruh baca 2 haul, baca 2 apa-apa, suruh orang baca Al-Quran. Baca ditakuni macam-macam, ulun dari takun bukan itu aja keluar langsung. Seminggu daripada itu pengumuman ada kan lulus alhamdulillah itu berkat doa kuitan aja. Berapa tahun tadi pernah kita bucap dengan kuitan? Jangan anda kita bucap dari dulu sudah kita lulus jadi pegawai negeri. Ini kada. Pada waktu itu ulun terus terang dan pian. Pada waktu ulun mana juga partai bulan bintang. Masuk di ulun toh. Kawan duduk ulun satu kursi ulun dapat. Pegawai negeri dapat. Di kiau abah guru sakompol pada waktu itu musyawarah. Pada waktu tahun itu tuh semuanya bergejolak rezeki ulun pada guru bakiau ya sini jalan abah guru sakompol ikam datang ke sakompol abah guru bakiau yaitu musyawarah. Pada waktu itu pas musyawarah waktu itu. Pas pada waktu itu di kiau orang pulang ikam mau membimbing haji pulang. Ya Allah pada bulan itu biar tergumpal perataan rezeki itu di situ. Tergumpal perataan. Nah itu tuh Pak, karena rezeki kita Tuhan itu mengatur aja lah perataan. Yang penting kita mau berakhlak dengan kuitan kita. Itu aja kuncinya biar kamu alim dan kayak apa biar kamu hebat dan kayak apa sih kamu ada bahan dan kuitan ada harapan kamu hidup kamu baik. Ada harapan. Itu aja kunci kita tuh. Suksesnya kita tuh di situ. Lah kuitan kita. Karena wali kita datang berusaha kemari kita kemana-mana, tapi kuitan tidak pernah dielangi, tidak pernah kita elangi. Melangi kuitan itu jangan sampai kada tangan kosong. Bawain apakah jawab kah? Ya Allah pengaranya kanas kah yang di tangan, jangan lu kosong. Enak beli tetap mendatangi kuitan, kita duit orang tuh suara membawa duit kalau ada kuitan. Barangnya sedikit yang penting. Ada yang dibawa kepada kuitan, ada kesenangan kuitan, minta doa kuitan di situ. Itu lebih penting daripada kita berkah. Itulah penting. Kalau kuitan menyuruh, jangan sampai nggak ada. Itu yang kuncinya. Makanya ujar Habib Umar, orang belajar akhlak itu 30 tahun bayangkan. 30 tahun hanya kita lulus menjadi orang. Amun ikam masih 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun masih ikam sampai akhlak libanon 4 ikam tuh tamat. Belum jangan ikam pada ikam alim. Bujur dengan kuitan dulu, bujuri dengan kuitan dulu, hanya kamu bujur alim. Mereka kada bujur dan kuitan dah apa nih kayak apa? Kuitan ini penting bagi kita. Makanya kuitan ini ulun ini berdiri dengan anak-anak ini. Karena ulun halus lagi umur beberapa tahun, kuitan ulun sudah meninggal yang ini. Nyaman kebuan ikam, masih nyaman ditimbangi oleh kuitan. Masih ada kuitan, mumpung masih ada kuitan ini nah, itulah hubungan kita ini mau berbakti kuitan. Amunnya ada lagi nggak Pak? Yang biasanya bawa hari raya pengumpulan sekeluargaan berdaan, ini kan lagi kurang mama. Hari raya tahun depan lagi kurang abah, hari raya tahun depan lagi kurang kakak, hari tahun depan lagi apa kita. Nah kita lah yang bujur-bujur, mumpung ada nih kuitan, berbaktilah kepada kuitan bujur-bujur. Jangan sampai sedikit ilmu pengetahuan kamu. Akhlak itu di atas ilmu. Ulah akhlak itu di atas ilmu.
Amun nikah kada bahalak dia sambil mudah harapan. Pokoknya ahlak lah dari sini. Kayak apa aja kita bagus-bagus lah di hadapan kuitan apa bagus. Yang kedua, hendaklah ia berdiri pada ketika berdiri ibu bapaknya itu, karena mentakzimkan akan dia. Kalau kuitan itu berduduk, kita harus berduduk juga, kita berjalan di hadapan kuitan. Itu adabnya kita. Jangan sampai murid kita ini tiba di atas kepala kuitan. Jadi kalau sidin berdiri, maka kita berdiri. Kalau sidin berduduk, kita berduduk. Makanya kalau sidin ada, kita berdiri. Berdiri kita. Itu tandanya kita mentakzimkan, membesarkan kuitan kita, menghormati kuitan kita. Sidin berjalan lalu kita berdiri. Lalu kita berdiri mentakzimkan, membesarkan orang yang lebih tua daripada kita. Itu kuitan kita. Jalan bertunduk, bujur-bujur tangan ke bawah, burit turunakan kepala, turunakan sedikit karena melewati kuitan. Itu akhlak. Ikam 5 hari, 7 hari, seminggu ikam sekolah di pondok pesantren, ikam enggak ada bebajuan kuitan, jadi asalnya gerbak-gerbuk, di muka rumah berjalan. Iba ikam sekolah, bujur-bujur, tunduk ikam, enggak ada kuitan. Masya Allah, anakku malakan bujur, akhlak. Malakan bujur. Itu yang orang disebut dengan ilmu manfaat. Kalau ilmu itu kada diamalkan, maka ilmu itu kada akan bermanfaat sama sekali. Nah jadi pokoknya kayak apa caranya di hadapan kuitan itu kita tunduk, jangan sampai kita berdiri lebih daripada itu. Siapakah orangnya ya Allah? Atau lain kuitan kita kah? Keluarga kita kah? Berjalan tunduk-tunduk kayak tunduk gimana pengalihnya ya Allah? Tunduk sedikit barang kalau kada menggunakan awak kita barang di situ, supaya kita ini bujur-bujur mengamalkan ilmu pengetahuan yang diberikan oleh guru kita. Ini nah kalau kadang-kadang ulun kan berkiau dengan kuitan, oh mamanya siano, dan kayak apa siano di rumah, alhamdulillah guruai, alhamdulillah kada lagi nak kayak guru, nak ini kan bahagia. Artinya kami sebagai guru ini bahagia mendengarkan kalau anak tuh mau menuruti apa yang diucapkan oleh gurunya. Bahagia. Kalau anak tuh sudah kada kawal lagi rumah kan bahagia. Bahagia itu bang mitihi. Makanya lu takut kayak apa si Ano, kayak apa si A, kayak apa si B. Bagus alhamdulillah, gue sudah alhamdulillah. Nah sudah. Itulah kita itu. Ada dalam takoni ulun takoni kayak apa anunya hafalannya anak, ulun jarang takoni kayak apa orangnya bagus dan sudah bagus alhamdulillah. Itu penting. Itu yang paling penting bagi kita. Yang ketiga bahwa jangan berjalan di hadapan ibu bapak kita. Yaitu berjalan di hadapan. Yang ketiga bahwa jangan berjalan di hadapan ibu bapak kita. Kalau ada kuitan itu ada di hadapan kekawanan sidin, misalnya kalau berduduk-dudukan ada jalan ke belakang, ya jalan belakang aja lah, jangan lewat ngelunyur di muka, jangan sampai. Kalau ada jalannya dihiga, kita ini kadang-kadang yang Tuhan ini kadang-kadang kita harus diulah dia jalan anak tuh, kadang-kadang supaya anak kita ini tahu. Jangan juga kita kadang-kadang yang diulah-ulah baju kita sedikit supaya anak kita kada melingkahin kita ke muka. Kita sebagai orang tua paham juga pulang. Diulahkan jalannya, jangan sampai kan diulahkan jalannya. Kamu kada diulahkan jalannya, dia melibasnya kita kan tahu nama-nama. Ada tamu kita sampai jantung anak tahu kubur melibas. Ya Allah, ujar tamu. Ya Allah. Tapi punya bagus anak kita. Allah mah bagusnya anak kita pulang. Oh, jangan kita ya Allah. Anak kita bagusnya lagi yang begini ya Allah. Bagusnya anak kita lagi yang sekolah di mana? Kenalah anda anakku berbinian, jangan pulang nanya mantola, ada juga bandarnya. Lalu ayo kalau bawa orang situ, karena anak seorang bagus. Ada anakku yang berbinian lebih apa kita yang pulang mau apa menguat silaturahmi kita. Nah, amun akhlaknya bagus gitu. Kalau di hadapan kita nyaman aja. Kepian ya Allah bisi ada miti lelakian bagus nang itu ada kita bisa anak berbinian kepengen rasanya bisi menantu nang itu terang ya kalau jadi orang kepengen main di seorang nyaman jadi malah jakanya jakanya terus ya kita nih jaka aja terus
Yang kita bebinian pulang bisi anak, ya Allah, bisi anak pulang bagus, pulang akhlaknya. Ada kita bisi yang pulang anak lalakian, wah aku ngejar kayak apa kita, lalu kayak itu aja pulang. Nah ini kan disaksikan oleh keberadaan, saksikan keberadaan mama ikam dia anak kayak itu bagus, kita juga beradaan. Nah jadi jangan sampai kita melewati kuitan itu di hadapan sini. Yang keempat, jangan ia mengangkatkan suara atas suara ibu bapaknya. Bapak, abah, mamanya ini bapaknya bagaimana, jangan seorang penyaring. Ini seorang kira dipadahi bagaimana, kuitan bapaknya anu nakai nggih mak, anu naklah nakai gini nggih mak. Jangan kada. Ini kada jauh benar. Kuitan bapaknya gini. Apa dari pian mak? Apa jadi pian dari pak? Nah, lalu lebih tinggi suara kita itu dibandingkan kuitan kita. Harus suara kita ini lebih rendah daripada kuitan kita. Amun lebih tinggi daripada kuitan kita, lalu kita tuh rasa akan-akan kita ini adalah mengatasi kuitan kita. Coba lihat pian, ada seorang pemimpin dengan anak buahnya. Kalau anak buahnya itu nyaring padarannya daripada pimpinannya, lalu dia pimpinannya rasa ngalih melihati diisi anak buah lebih harap daripada pimpinannya. Lalu ngalih kita. Ada yang bagus pulang di situ, visi pimpinan, visi anak buah. Yang ini yang kita pilih, kita awani, ada harapan mengawani kita yang lebih harap daripada pimpinan. Nah kayak itu juga kuitan. Tapi jangan kita kadang-kadang memadahkan biar ni mahai, biar ni bahai lebih sayang dengan si Ano dibandingkan dengan Nulun. Kita ini berpikir bisa kadang kita nak kayak adik kita tadi, bisa kadang kita nak kayak kakak kita yang disayang oleh kuitan kita tadi. Jadi kita harus bercermin di situ. Aku ini cocok aja karena disayangi kuitan nang kayak kalian, nah kelakuanku nang kayak ini. Kayak itu kita berpikir tuh. Namun kuitan kan kadang-kadang bisa memilih gitu, tapi kalau kuitan kita ya kalau yang pada jahatnya anak nak kayak apa aja tetap sama. Mau anak membaring itu 10.000, ini tetap 10.000. Ini bajunya yang kuning, tukarkan yang kuning buat. Ini harganya baju 100.000, ini tukarkan 100.000, berarti sama. Ngarang kuitan dengan anak tuh gitu. Tapi mun anak dan kuitan bisa membedakan. Mun anak tuh kayak apa aja, bayangkan anak tuh. Artinya ada lapah-lapahnya ngarang kuitan ini maharagu kita. Sampai kita kawin najigin diurusakan, sampai kita beranak najigin diurusakan, sampai kita yang nukar nafkah diurusakan. Saking sayangnya kuitan kita dengan kita. Jadi kita aja lagi yang bisa dengan kuitan kita tuh kita aja lagi. Padahal kita misalnya jahat banget kita dengan kuitan, kadang maharagui, kadang memperhatikan, tapi kuitan ini sampai nak kayak apa aja. Sampai dia pulang bisi buyut pulang diharapunya oleh kuitan gitu. Ya Allah, yo japian, kuring hengor japian di rumah ya Allah. Kuitan masih jalan kita kujuk-kujuk membawai cucu ke sana kamari di jalan kendaraan supaya kada mahaur seorang. Ya Allah, ada mahaur seorang. Ini Tuhan cucuknya ya Allah, ada mahaur. Nah, anak bisi cucu pulang, bawa pulang anaknya berjalan senang kemari. Ini sebagian mahaur. Nah jadi sampai nanti itunya atau kuitan itu memperhatikan kita. Sedangkan kita aja lagi kita aja lagi lah anak-anak sekalian yang bisa nak kayak apa kita ini taat dan patuh kepada kuitan kita. Sana kamarinya buka sana sini membawai cucu, buka sini sini bawa cucu. Hai nak itunya kita kuitan abah mama kita nak itu sambil berjualan pulang main kui anak mimpui cucu ya itu nangka itu ya kuitan kita. Tapi makanya mumpung kuitan kita ini masih ada, maka kita jangan sampai dilewatkan kehidupan kita ini, jangan sampai kita kada taat kepada kuitan kita. Belum berjanji tadi jam 2, jam berapa tuh sudah tuh? Jam 2:10. Nah, masih kira-kiranya di jalan nih Sidin datang. Nah jadi kita langsung Mbak Ika lah, mohon maaf ulun sambil bacaannya ulun tuyuh kebacaan kan ya guru yang pulang nyambung ulun ya Allah Sidin nyambung alam pulang sambil menunggu Sidin.
Yang kelima, apabila memanggil ibu bapak akan dia, maka hendak jawab dengan jawaban yang sopan santun, seperti jawaban dengan memberitahu akan membesarkan akan ibu bapak, seperti lebaik atau na'am orang bahasa Arabnya, atau sayyid atau sayyidi atau sayyidi itu tuan atau puan beginian, dengan bahasa kalaunya pakai bahasa Arab. Kalau kita tuh nggih pon, itu lajaran datu kita dulu. Datu Jainal Ilmi itu lajarannya inggih pon. Datu Jainal Ilmi kan dia tahu aja ini sambil macam nakib ya Allah, yang macam nakib. Nah juga karena ibu ini ada juga, ini macam juga nakibnya. Datu Jainal Ilmi ini sidin, kalau bertamu dengan orang yang lebih anom, kamana pian pun ya sidin, kamana pian pun, kasana pun ya sidin. Tahu nak kayak itu tuh, inggih pun ya sidin. Ini adalah pelajaran kuitan kita balik. Lebih kalau orang Arab tuh gitu loh. Aja wala ta'ali lebih ya tuh arti inggih pun bahasa kita tuh. Bahasa Indonesianya tuh pun. Kita ini kalau nyaman itu inggih pun, anak amanah pun. Jadi pian memanggil anak tuh, anak amanah pun. Artinya ulun nak kesana pun jangan anaknya pulang. Nah itu tuh udah terusan sampai di rumah tuh. Kamana pian pun, kamana pian tong. Ya Allah, artinya menyambatkan anak itu untung. Kesana pun, kasini pun, nanti begitu. Coba bayangkan, Datu Jainal Ilmi itu sampai Sidin datang ke rumah, ada rampok, bertiga rampok ke rumah, anak merampok rumah Sidin. Lalu Sidin imbah dikatok oleh rampok, dibuka pintu. Takajud Sidin, langsung ditodong oleh bubuan rampok ya. Angkat tangan, Allahu Akbar, dia Sidin begitu. Takajud Sidin, Allahu Akbar. Sidin mengucap Allahu Akbar, yang mengucap ini Datu Jainal Ilmi, ya Allah, langsung pingsan rampok nomor 3 dari itu. Dibangun di Sidin, bini Sidin berdua, bini Sidin berikong, ya Allah, bangun ya Sidin, namanya ada tamu, kita bawa masuk ke dalam, dimasukkan ke dalam. Bini yang pertama di kios Sidin, mamanya, ya Allah, tangkap akan bang ya pada akan dengan si utuh di sebelah tuh. Tuh. Pada akan dengan utuh sambali akan bang ayam, putih akan bang ayam jadi belakang. Disembelih Sidin ayam, disembelih ayam. Nah, imbah disembelih ayam, ya Allah, yang bini yang kedua disiangkan ya, yang bini yang kedua menyiangkan. Nah, orang bahari ya Allah. Lalu Sidin diambilkan Sidin ya apa namanya dijarang dahulu Sidin. Orang bahari itu tahu masakannya. Imbah dijarang Sidin tambahi Sidin Armenia Sidin situ supaya lama cepat, atau ditambahi bawang habang bawang putih Sidin diulah sop. Nah, ditatak Sidin berdataan. Tuntung berdataan. Jadi Sidin sapat yang ada tuh di sini disangat Sidin kalau mau gancang juga tamu kita nih. Imbah itu dibangun di Sidin padahal merampok weh. Oh nang bangun nang makanan di Sidin. Makanan pulang juga di Sidin makan. Dimakani rampok tadi dimakani, imbah makan meriga, ambil Sidin pulang rokok. Dirokok Sidin pulang, rokokan dulu kita di Sidin nang lah rokokan di Sidin. Ini pulang Sidin tuh bijian tuh singgungan pilih kiti Sidin pulang. Nah, rokokan pilih kiti Sidin pulang tinggal lingkungan. Imbah habis merokok nyaman lah sudah nang di Sidin ya sudah. Ya Allah. Adabnya Datu kita Jainal Ilmi itu. Ambil Sidin pada dikiau yang bini. Oh mamanya ambilkan bantal bang ya pakai yang tamu kita pakai tamu di gulingan. Disulung Sidin pulang bantal. Ujar maling tadi orang rampok dan ini pacangan aku tak guring ini bisnis jangan tangkap orang. Kini dia ini kaya guru kami ini anak mundur diri aja, artinya anak permisi, terima kasih biar melayani kami. Oh, jangan di Sidin, barak lagi subuh aja Sidin. Kita sembahyang subuh dulu Sidin berjemaah. Ayo, ini anak kita. Amun pian adalah anak kita rampok, itu di rumah, enggak ada bukaan berdaan. Nah itu.
datu kita. Karena sopan santunnya datu aja tuh. Karena akhlaknya datu kita aja sampai rampok aja gini. Pingsan mendengar Allahu Akbarnya silin tuh. Makanya julun orang alim itu pian ucapan yang bepander yang sifatnya takajud itu mulai orang bisa. Karena silin alim artinya orang terjaga, orang alim-alim nak itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala baik keselamatan dunia maupun keselamatan di akhirat. Orang alim nak itu nak itu. Imbah siang di sini yang sembahyang. Imbah berjamaah di sini kita meminum kopi pulang kadang jaruannya bulik dia gitu kami bulikan imbah sembahyang tuh bulikan. Imbah sembahyang di antar sidin kalau di muka hati-hatilah di sini. Hati-hatilah di sini ya Allah. Hati-hati di sini kalau ada orang diganggu di tengah jalan datang. Nah, suruh masuk sini. Nah jadi itu sampai sidinnya itu sampai sidin bulik dilewati sidin pulang. Ya kalau artinya di antar sidin sampai muka lawang di antar sidin pulang. Sampai di muka lawang di antar sidin kalau bisa karena memang hadis Rasulullah itu tamu itu diantar sampai muka lawang. Kalaunya ada duit disangui, kalaunya ada makanan disangui. Tamu kena kayak itu tuh. Harus kayak itu. Datu kita mengamalkan dan kayak itu diamalkan sidin kayak kita. Ini nak guru duduk sini pian guru. Membuat di sini dah. Ada datang sini. Pokoknya kita menjawab atau menyahuti panderan kuitan itu inggih pun, ulun pun, enak asana pun, ulun kemari pun, nah kayak itu tuh Pak. Pokoknya jangan sampai kita jangan sampai kayak itu aja. Jangan sampai kita menyahuti yang kada baik gitu aja dari kuitan kita. Karena sampai kuitan kita ini sakit hati, jangan sampai kuitan kita ini menangis. Datang sudah orang ada masukan belum nggak belum datang nggak sambil minum Yang ketujuh bahwa jangan membangkitkan atas ibu bapak kita dengan sebab berbuat kebajikan dan keduanya itu dengan sebab memelihara akan segala yang pekerjaan yang keduanya itu. Artinya jangan sampai kita di dalam kehidupan keluarga kita itu jangan sampai kita membuka daripada aib keluarga kita. Makanya dalam hadis Rasulullah itu seluruh badan kita ini adalah keluarga kita. Makanya hadis Rasulullah itu kalau sebelah kanan tangan kita sebelah kanannya rigat maka dibersihkan dengan tangan sebelah kiri. Nah itulah kebersamaan namanya. Ini dalam satu keluarga itu namanya. Dalam satu keluarga itu seperti itu. Rigat tangan sebelah kiri dibasuh dengan sebelah kanan. Rigat sebelah kanan dibasuh dengan sebelah kiri.